Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim NetSpace X ID and Boarding School Pamijahan yang beranggotakan saya sendiri, Yoga dan Kamil. Di sini saya akan menjelaskan topologi dengan tema Network Future, the Connected Metropolitan and Engineering Smart City. Jadi saya akan menjelaskan untuk konfigurasi bagian saya ada di Central Core yang pertama. Dan saya di sini konfigurasi untuk loopback-nya ini. Dan juga untuk fast Ethernet 00 ini yang terhubung ke router backbone router sini, sebelah sini. Untuk fast Ethernet 1.0 ini yang terhubung ke OSPF. Lalu untuk fast Ethernet 6.0 dan 7.0 ini untuk terhubung ke sini, ke HSRP EJRP tepatnya. Untuk konfigurasi router EJRP 10 itu ada di router ID-nya, maksudnya di router loopback-nya sendiri. Lalu network yang terhubung ke router ini 13.13.13.3 dan 23.23.3 dengan kita redistribute router EJRP, BGP, dan statik. Untuk router BGP 20, untuk bagian sini ya, ini kita menggunakan eBGP peering. Untuk neckboard-nya sendiri 22.1 remote AS21 yang akan ada di sini nanti. Kita harus distribute EJRP, OSPF, dan statik di BGP. Untuk router OSPF 1, kita menggunakan router ID 111 memasukkan network loopback dan network 30.30.1 yang mengarah ke distribute OSPF. Tentunya. Dan masukkan juga distribute EJRP, BGP, serta statik. Untuk di HSRP router 1, di sini kita menggunakan standby 1 ya. Loopback-nya 666 untuk yang ini. Untuk interface fast Ethernet 0/0 ini dia bergabung dengan yang menyambung ke router core dengan di sini prefixnya 24. Untuk interface Ethernet 0/1.30 kita menggunakan trunking mode. Karena di sini kita menggunakan VLAN 30 dengan nama public Wi-Fi. So IP address-nya adalah 192.168.30.1 dengan standby IP-nya kita masukin. Untuk router EJRP-nya kita masukin loopback dan yang mengarah ke router core ya. IP mengarah ke router network yang mengarah ke router core serta yang mengarah ke end user. Dan di sini untuk standby briefnya sudah kita masukkan berhasil. Dan ini sebagai standby teman-teman. Untuk di EJRP 2 kita mengkonfigurasi loopback-nya ini dengan /32 tentunya. Fast Ethernet 0/0 mengarah ke router core dan trunking ya 0/1.30 ini mengarah ke end user dengan IP address 192.168.30.2. Untuk router EJRP-nya yang di advertise adalah network loopback pertama, yang kedua network yang mengarah ke router core ya, IP 23 dan network yang mengarah ke end user yaitu IP 192.168.30.0. Untuk HSRP-nya di sini sudah berhasil ya, di mana di sini statusnya adalah aktif dia. Sebagai virtual IP-nya juga termasuk itu. Dan di sini kita mengkonfigurasikan routernya secara statik ya. Kita konfigurasikan routernya secara statik. Kemudian, mohon maaf, ini secara statik ya. Kenapa? 30.5. Untuk gateway-nya menggunakan standby IP frame-nya. Dan di sini kita sudah coba ping untuk loopback router core sudah berhasil kita ping dan sementara untuk kita tracer itu melewati distribute EJRP 2 router. Untuk interface-nya ya, untuk di switch ini tidak ada yang spesial sebenarnya. Hanya VLAN 30 sudah kita tambahkan. Dan juga range pass Ethernet-nya kita tambahkan switchword mode terang juga. Setelah itu kita berlari ke distribute OSPF. Di sini kita mau konfigurasi apa aja sih? Pertama kita konfigurasi loopback-nya 22.2. Lalu interface yang mengarah ke core ini IP-nya dan ini semua interface ranking ya dengan 0/1.10 untuk
VLAN 40.20 untuk VLAN 50.30 untuk VLAN 60 dan titik 40 menggunakan VLAN 70. Dengan IP yang beragam, pertama untuk VLAN 40 ini ada 192.168.40.1 untuk prefixnya itu 26. Untuk VLAN 50 192.168.50.1 prefixnya itu ada di 27 dan untuk VLAN 60 192.168.50.33 di prefix 29. Untuk VLAN 70 sendiri dia 172.1670.1 ada di prefix 25. Untuk konfigurasi router SPF-nya ini kita masukkan semua network dari trunkingnya, loopback-nya, dan IP yang mengarah ke network yang mengarah ke router core. Kita tambahkan exit slash D9 untuk ICMP tidak bisa diakses di host 192.168.50.2 yang ini. Lalu di sini kita membuat interface tunnel dengan IPv6 yang menggunakan IPv6. Tunnel storage-nya itu 30.30.2 dan destination-nya 20.1 yang ini. Sebelah sini ya, kita akan membuat tunnel IPv6 IP, modenya adalah itu. Dan kemudian di sini juga kita menggunakan, sebentar, kita beralih ke switch komersial. Kita menggunakan VTP domain IPv6, mode server dan VTP pass 123 dan jadi di sini menggunakan VTP client dan VTP client juga di SW residensial dan urban. Di sini kita bisa lihat ya untuk 40 ini residensial, jadi untuk warga-warga perumahan. Untuk 50-60 ini untuk komersial di area-area ekonomi yang bersifat komersil berarti. Untuk VLAN 70 ini untuk warga yang tinggal di pinggiran kota alias perkampungan. Yang terkoneksi langsung akses adalah VLAN 50 dan 60. Kita lihat dulu konfigurasinya. Di sini kita menggunakan Ether channel dan juga spanning tree port pass untuk semuanya. Ether channel di sini saling menyambung ya. Untuk di switch komersial sendiri dia menggunakan group 1 dan 2 dengan mode aktif. Bisa kita lihat di sini portnya. FA1 itu dia terang karena hanya terang saja karena menyambung ke router. Untuk fast Ethernet 2 dan fast Ethernet 3 dan 6 itu connect dia ke VLAN-nya 40. Untuk range dari fast Ethernet 2 789 dia langsung connect akses ke VLAN 50 dan 60. Untuk fast Ethernet 4 dan 5 dia connect ke VLAN 70. Dan di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa do show VLAN-nya di sini sudah masuk juga. Dan untuk di switch residensial ini ya kita menggunakan channel group 1 mode pasif. Interface Ethernet 1 dan 2 nyambung ke switch komersial. Untuk fast Ethernet 3 dan 4 dia menggunakan VLAN 40 langsung akses. Di sini sudah berhasil DHCP-nya. Benar, oke sudah bergabung dan kita ke VLAN 50 ya. Ada commercial park dan commercial building berbeda. Di sini sudah masuk juga untuk DHCP-nya berhasil ya 3435.2.3. Untuk urban area kita lihat di sini untuk kita show-run ya terlebih dahulu. VLAN-nya sudah masuk. Untuk fast Ethernet 1 dan 2 dia terang dan menggunakan mode pasif di sini. Channel grupnya 2, spanning tree. Interface fast Ethernet 3 dan 4 langsung akses ke VLAN 70 ya, langsung ke end user. Di sini kita konfigurasi statik. Ya, mungkin itu saja untuk bagian saya dan akan dilanjutkan oleh Kamil. Sekian, terima kasih. Bismillah. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi yang telah disampaikan oleh Yoga. Jadi di sini di bagian router tengah ini dari sini sampai sini kita memiliki namanya konfigurasi SPF. SPF single area yaitu dengan area backbone 0 dan di sini eh, dari router ini sampai router sini kita memakai yang namanya IP root 10 IP root 0000.1000.10.1 atau 10.10.2 kita menggunakan IP root dan juga di sini kita menggunakan konfigurasi BGP dengan router dengan router AS20 dan 21
yang dimana nanti kita memperkenalkan netboard antar BGP-nya dan tes dan juga di sini di setelah BGP ini dia ada sambungan lagi ke switch yang dimana switch ini mempunyai dua VLAN. Yang pertama VLAN Government Central and then Government Regional. Di VLAN bagian biru ini adalah bagian dari Government Regional dan VLAN bagian grey ini adalah Government bagian Central. Dan dia bakal mendapatkan IP address secara otomatis dari router ini. Karena kita menggunakan IP DHCP pool VLAN 10 dan 20. Dan di sini kita memiliki OSPF area 1 dan OSPF area 1 juga. OSPF 4 area 1. Dan ya setiap router juga sudah memiliki apa namanya eh interface loopback masing-masing. Jadi ada 444, ada 555, ada 333 dan juga kita menggunakan teknik VLSM juga jadi nggak tidak memboroskan IP seperti istilahnya kalau loopback kita menggunakan IP loopback 444.2525.255 terus kalau ini kita menggunakan SAS30 yaitu misalkan dari sini ke sini kita menggunakan misalkan ini 100.101.1 130 yaitu 255.255.255.252 untuk menyambungkan ke sentral yaitu server sentral. Ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.